Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, setelah kita mengetahui bahwa HSI, Higien dan Sanitasi Industri, itu jelas ada tujuannya, kemudian ada objek. Apakah objeknya? Objeknya adalah, pelan-pelan ya, objeknya adalah dunia industri. Tetapi capaian dari objek tersebut adalah manusia. Kenapa manusia? Karena agar manusia itu tidak celaka dan juga tidak cedera, tidak sakit. Artinya dijamin keselamatan dan kesehatannya. Nah, itulah capaian dari higien dan sanitasi industri. Kemarin sudah diceritakan tentang metodologinya. Lalu, karena kita akan membahas tentang objek dari ilmu higien sanitasi industri itu adalah sebagai dunia industri, tentu mau tak mau kita harus mengenal dunia industri. Industri itu kan banyak. Industri banyak sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang saya hanya ingin menyampaikan bahwa secara umum industri itu sebenarnya ada tiga saja. Tiga saja prosesnya. Pertama ada input. Input itu seluruh sumber daya yang akan dia jadikan bahan untuk menghasilkan sebuah produk. Produk yang dia hasilkan tentu orientasinya bisnis, mempunyai nilai tambah, harga 1.000 menjadi harga 1.000.000 karena ada sentuhan teknologi. Yang kedua, di dalam industri ada namanya proses industri. Proses tersebut adalah proses yang terjadi ketika bahan input tadi, bahan baku tadi, berproses menuju kepada produk. Nah, yang ketiga baru produk. Hanya itu sebenarnya di dunia industri. Tetapi karena industri itu bervariasi karena terlalu banyak, maka seolah-olah setiap proses tiga tadi, mekanisme tadi, mempunyai banyak variasi pula. Sehingga muncul pula ada istilahnya produksi setengah jadi. Nah, setengah jadi itu begini. Misalnya industri karet. Setelah karet, bahan dasarnya, inputnya adalah lateks. Lateks itu adalah bahan dari karet yang disadap oleh petani, lalu dibeli oleh pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul menjual ke sebuah industri, ditimbang, dan itu menjadi bahan baku dari dunia industri. Lalu dia proses. Yang dihasilkan bukan langsung menjadi ban pesawat terbang, bukan sebuah bola kaki, tetapi dihasilkan lembaran lateks namanya. Nah, itu barang setengah jadi, tapi itu tetap industri. Contohnya ban Goodyear itu. Ban Goodyear itu memproduksi berupa ban dari bahan setengah jadi. Jadi inputnya adalah bahan setengah jadi yang telah diproduksi oleh industri lain. Nah, gitu kira-kira tentang industri gambaran ya. Lalu industri itu sendiri, seperti saya sampaikan berkembang, industri itu sendiri ternyata ada juga macam-macamnya. Nah, kita harus jadi melihat di industri manakah yang akan lebih rentan, yang akan lebih berpotensi terhadap adanya kecelakaan dan keselamatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja tadi. Begini, kalau industri itu kan ada namanya industri primer, industri ekstrak. Industri primer adalah industri yang mengambil langsung bahan dari sumber daya alam, dia produksi, dan dia menghasilkan produk. Contohnya misalnya mengambil hutan. Ya, ini kan contoh yang paling sering disebut nih. Diambil kayu. Potong-potong kayu tersebut menjadi pulp, direbus menjadi kertas, menjadi bubur kertas atau pulp. Lalu pulp itu menjadi kertas. Diberi bahan kimia, dikasih KMO4, kalium permanganat, biar licin mengkilat, harga naik. Orang pula ikut membeli kan. Nah, itu suatu industri yang disebut industri primer, dan ini memang paling tinggi tingkat risikonya. Risikonya terhadap kerusakan lingkungan kan dia juga kan di dalam waktu input. Jadi setiap 3 ektape tadi akan menghasilkan risiko yang berbeda-beda. Yang kedua lagi, misal ada industri kreatif. Industri kreatif kan dipercaya sebagai industri yang tidak terlalu berbahaya. Misalnya industri film. Industri
gadget ini, industri melalui IT misal, melalui YouTuber, kan itu industri juga, itu industri film, industri musik, industri model, kan banyak kan. Itu kan tidak memanfaatkan sumber daya alam, dianggap tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan hidup. Tetapi dalam input, proses, dan output tetap juga ada risiko bahaya, tetap juga akan ada potensi orang tidak selamat dan tidak sakit. Contoh sederhana saja, di ruangan syuting film itu lantainya terlalu licin, tidak adanya signs safety di situ. Gambar licin, kan ada gambar pakai licin, tahu kan? Gambar roda yang bergaris dua, lengkung. Nah, para aktor rupanya tergelincir di situ, cedera kan? Itu contoh sepele itu. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa higien dan sanitasi industri itu berlaku kepada semua industri. Jangan dikira kalau industri jenis ini, oh ini tidak ada bahaya. Tidak juga, karena semua industri adalah mempekerjakan manusia. Di dalamnya ada memang, ada robot, ada mekanis, ada otomatis, itu betul. Tapi yang manusia kan tetap ada kan. Nah, inilah topik kita tentang proses industri dan dunia industri. Mengenai industri ini lebih jauh, silahkan Anda pelajari literatur, bacalah yang terutama sekali industri yang populer. Industri populer itu paling tidak ada 5 besar. Kertas, karet, baja, minyak, tekstil. Kaca juga bisa. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah kasanah Anda ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.